Shalom teman-teman PRBK semuanya, bagaimana kabarnya? Luar biasa bukan? Meskipun PRBK kali ini kita tidak bisa berkumpul bersama, akan tetapi biarlah kasih Kristus tetap menyatukan kita di dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kita mulai PRBK pada hari ini, saya undang teman-teman untuk menyiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan, karena hanya dengan pimpinan Roh Kudus, hanya dengan tuntunan Tuhan, kita bisa jalan di dalam kehendak-Nya. Kita akan naikkan pujian seperti Bapa sayang anaknya. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu.
menuntun di setiap langkah hidup kami. Dan kiranya ya Bapa, biarlah Roh Kudus akan selalu menuntun hidup kami, menyertai hidup kami dimanapun kami berada, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan pekerjaan, maupun di lingkungan PRBK ya Bapa. Dan sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang akan disampaikan oleh Kak Doli. Kiranya Kau berkati hamba-Mu ini ya Bapa, agar bisa menyampaikan firman-Mu untuk PRBK semua di tempat ini ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai peranan Roh Kudus dalam kehidupan gereja maupun komunitas kita. Terlebih dahulu saya ingin membacakan beberapa ayat yang merupakan pernyataan Yesus sendiri tentang Roh Kudus yang berada di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17, Yohanes 14 ayat 26, Yohanes 15 ayat 26 dan Yohanes 16 ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Berikutnya di dalam Yohanes pasal yang ke-14, Yohanes pasal yang ke-15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Dan di ayat yang terakhir di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7, namun benar apa yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Teman-teman, saudara yang terkasih sekalian, pada peristiwa terakhir di mana Yesus berada bersama-sama dengan murid-muridnya sebelum ia terangkat ke surga, ia menjanjikan kehadiran pribadi yang lain bagi murid-muridnya, yakni Roh Kudus. Dalam Yohanes tadi pasal 14 ayat 16 dikatakan bahwa ia akan menjadi penolong, ia akan menjadi penghibur bagi kamu, demikian kata Yesus. Nah, yang mungkin muncul pertanyaan, yang mungkin menjadi pertanyaan bagi kita sekalian adalah bisa saja kita bertanya-tanya, mengapa Yesus harus terangkat ke surga? Mengapa ia harus pergi sehingga Roh Kudus harus datang? Kalau kita mau pakai logika kita, kenapa enggak Yesus tetap tinggal aja di dunia? Ya, dengan kepergian Yesus, terangkatnya Yesus ke surga dan datangnya Roh Kudus, ini memberikan pemahaman bagi beberapa orang, pemahaman yang salah, bahwa mereka akhirnya berpikir bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang sangat berbeda dengan Yesus. Yesus itu lain, Allah Bapa itu lain. Mereka ketiganya adalah pribadi yang benar-benar terpisah, jauh seperti itu. Sehingga akhirnya ketuhanan dan juga keesaan Tuhan kita sering sekali dipertanyakan oleh orang-orang yang ada di luar sana. Benarkah orang Kristen menyembah Allah yang esa, atau jangan-jangan Tuhannya banyak, kira-kira seperti itu. Nah, teman-teman, saudara yang terkasih sekalian, yang mungkin menjadi jawaban dari apa yang akan saya sampaikan, mengapa Yesus harus naik ke surga dan Roh Kudus harus turun, adalah bahwa jika Yesus tetap ada di bumi, jika dia tetap ada di bumi di dalam tubuh kemanusiaannya, secara manusia dia akan terbatas untuk berada di beberapa tempat. Dagingnya dan tubuhnya akan membatasi dia untuk berada di tempat yang sama secara bersamaan. Karena memang ketika Yesus ada di bumi, dia berada di dalam tubuh manusianya yang terbatas. Oleh karena itu, Yesus perlu pergi kepada Bapa supaya Roh Kudus turun ke dunia. Roh Kudus adalah pribadi yang tidak terbatas. Teman-teman, saudara yang terkasih sekalian, Tuhan mau menjangkau semua umat manusia. Tuhan mau menyelamatkan semua manusia. Tuhan tidak mau menjadi eksklusif, menjadi milik satu golongan bangsa saja. Ya, seperti misalnya pada waktu itu 2000 tahun yang lalu ketika Yesus berada di tengah-tengah orang Israel. Tuhan gak mau seperti itu, karena memang firman Tuhan sendiri mengatakan sebab yang ia kehendaki adalah supaya semua manusia diselamatkan dan tidak ada satupun yang binasa. Nah, jika Yesus tetap ada di bumi, dia akan menjadi eksklusif, menjadi milik satu golongan tertentu saja. Nah, oleh karena itu, ia perlu naik ke surga supaya Roh Kudus turun. Roh Kudus adalah pribadi yang tidak terbatas. Roh Kudus bisa berada di dalam hati saya pada saat yang sama, ia juga bisa berada di dalam hati teman-teman.
Roh Kudus bisa berada di sini, pada saat yang sama ia juga bisa berada di sana. Roh Kudus itu tidak terbatas. Roh Kudus bukanlah kekuatan, dia bukan sekedar sebuah kekuatan supranatural tanpa pribadi. Roh Kudus bukanlah bayang-bayang roh halus. Roh Kudus adalah pribadi yang sama dalam segi apapun dengan Allah Bapa dan Allah Anak. Ia adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Roh Kudus diberikan supaya ia bisa hidup di tengah-tengah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, pertanyaannya adalah, untuk apa Roh Kudus harus turun? Perannya apa? Tugasnya ngapain? Mau ngapain dia ada di dunia ini? Untuk apa dia harus hidup di tengah-tengah orang-orang percaya? Yang pertama, teman-teman, peran yang menjadi peran Roh Kudus adalah bahwa Roh Kudus berada di tengah-tengah dunia ini untuk mempersatukan kita sekalian. Teman-teman, saudara terkasih sekalian, kita tidak bisa memungkiri bahwa saat ini kita sedang hidup di tengah-tengah keadaan yang sedang sulit. Ya, oleh karena pandemi virus corona ini banyak membawa dampak yang sulit bagi banyak orang lain. Ya, ada ribuan orang yang harus kehilangan pekerjaan, banyak perusahaan yang harus terpaksa tutup, gulung tikar, lalu korban-korban yang berjatuhan yang jumlahnya mungkin bisa dikatakan ribuan. Dan ini semua, teman-teman, mau tidak mau, suka atau tidak, ini membawa dampak di dalam kehidupan gereja. Ini membawa dampak di dalam kehidupan orang-orang percaya. Hal ini membawa dampak di dalam komunitas kita. Oleh karena itu, dalam hal inilah Roh Kudus akan sangat berperan bagi kita sekalian. Nah, di tengah-tengah situasi yang sedang sulit saat ini, teman-teman, jika kita memperhatikan di media sosial atau dimanapun, ada banyak gereja-gereja yang akhirnya saling serang satu sama lain. Satu gereja mengatakan A, gereja yang lain bilang B, gereja yang lain lagi bilang C, dan macam-macam. Akhirnya hal ini membawa perpecahan di tengah-tengah gereja. Jemaat pun bertanya, saya mau ikut yang mana? Saya mau percaya yang mana? Saya mau pegang yang mana? Di tengah-tengah situasi yang sedang sulit ini, orang Kristen bukannya bergandengan tangan, tetapi justru malah terpecah. Ini keadaan gereja kita saat ini, teman-teman. Oleh karena itu, peran Roh Kudus yang pertama itu sangat kita perlukan di tengah-tengah situasi yang sangat sulit ini, yaitu untuk mempersatukan orang-orang percaya. Sekali lagi, peran Roh Kudus adalah untuk mempersatukan orang-orang percaya di tengah-tengah situasi yang sangat sulit saat ini. Ya, karena Roh Yesus sendiri berkata bahwa Roh Kudus akan mengajarkan kepada kamu hal yang benar. Jadi ketika kita bingung, ketika kita tidak tahu apa yang harus kita perbuat di tengah-tengah situasi yang sulit ini, Roh Kuduslah yang akan memberitahu kepada kita. Roh Kuduslah yang akan mengajar kita apa yang benar yang harus kita lakukan. Pada satu peristiwa di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-11, ketika murid-murid diperhadapkan kepada satu peristiwa, mereka bingung mau berbuat apa. Mereka nggak tahu mau berbuat apa. Lalu murid-murid memberikan telinganya kepada Roh Kudus, bertanya kepada Roh Kudus apa yang harus mereka perbuat. Dan saat itu juga, seketika itu juga, ketika mereka taat melakukan apa yang menjadi suara Roh Kudus, nama Tuhan dipermuliakan. Teman-teman boleh membaca nanti dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 mulai dari ayat yang pertama. Di situ digambarkan bagaimana Roh Kudus berbicara, mengajar murid-murid untuk melakukan apa yang benar. Dan ketika murid-murid taat melakukan hal tersebut, nama Tuhan dipermuliakan. Itu yang pertama yang menjadi peran dari Roh Kudus, yaitu untuk mempersatukan orang-orang percaya. Yang kedua yang menjadi peran dari Roh Kudus adalah untuk menguatkan orang-orang percaya. Yesus ketika hendak terangkat ke surga, ketika hendak meninggalkan murid-muridnya di dunia, ia tahu persis bahwa apa yang akan dihadapi oleh murid-murid bukanlah sesuatu yang mudah. Yesus tahu persis bahwa murid-murid akan mengalami yang namanya banyak sekali kesulitan. Murid-murid akan mengalami kesusahan, murid-murid akan mengalami penderitaan. Dan Yesus tahu dengan kekuatan mereka sendiri, murid-murid tidak akan sanggup untuk menanggungnya. Oleh karena itu, Yesus menjanjikan Roh Kudus agar Roh Kudus bisa menjadi penolong bagi murid-murid yang lain. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, firman Tuhan mengatakan bahwa ketika Roh Kudus turun atas kamu orang-orang percaya, Ia yang akan memberikan kepada kamu kuasa. Ia yang akan memberikan kepada kamu kekuatan. Kekuatan dan kuasa inilah yang kita perlukan, teman-teman, di saat-saat seperti ini.
Di saat-saat yang sulit, ketika kota kita mengalami kesulitan, ketika bangsa kita mengalami kesulitan, ketika gereja kita mengalami kesulitan, baik secara finansial maupun secara apapun itu, ketika kita sedang mengalami kesulitan saat ini, kita membutuhkan Roh Kudus untuk terus memberikan kepada kita kekuatan. Teman-teman, kalau kita melihat mungkin ada di sekitarmu, ada di sekitar kita orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang akhirnya satu persatu mereka mulai meninggalkan Tuhan karena keadaan yang sulit. Saya boleh pastikan bahwa Roh Kudus sedang tidak hidup di dalam kehidupan mereka. Gereja terpecah, orang-orang percaya terpecah karena Roh Kudus gak ada di tengah-tengah mereka. Orang-orang Kristen meninggalkan Tuhan karena Roh Kudus gak ada di tengah-tengah mereka, memberikan kekuatan kepada mereka. Oleh karena itu, kita perlu memahami hal ini, apa yang menjadi peranan Roh Kudus bagi gereja kita, bagi komunitas kita. Yang pertama, untuk mempersatukan kita orang-orang percaya, dan yang kedua, untuk memberikan kepada kita kekuatan agar kita mampu menjadi setia sampai kepada akhirnya. Demikian renungan firman Tuhan yang bisa saya sampaikan saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.